rakyat Indonesia yang belum mengalami kemerdekaan? Satu-satunya jawabannya adalah karena pengetahuan. Kenapa pengetahuan? Karena mereka kurang pintar alias bodoh. Yang kebodohan membuat kemerdekaan itu tidak dinikmati oleh orang itu sendiri. Hal yang sama juga terjadi dalam gereja Tuhan. Banyak orang Kristen yang sudah lahir baru percaya, sudah menerima penebusan, tapi mereka tidak bertumbuh dalam pengetahuan alias mereka bodoh. Akibatnya mereka terus terjajah sampai mati. Kita lihat firman Tuhan hari ini adalah kemerdekaan sejati. Sama-sama katakan kemerdekaan sejati. Apa itu kemerdekaan sejati, Pak Gembala? Kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan yang bebas, sebebas-bebasnya. Saudara tahu bahwa apa yang diberikan Tuhan kepada Adam, ketika Tuhan membentuk Adam, apa yang diberikan Tuhan adalah kebebasan. Ya, kebebasan. Kebebasan seperti apa yang diberikan Tuhan kepada Adam? Kebebasan yang sebebas-bebasnya. Jadi ingat bahwa kemerdekaan yang diberikan Tuhan kepada kita adalah kemerdekaan yang semerdeka-merdekanya. Ya, begitu. Jadi kebebasan yang seperti apa? Masa kebebasan yang diberikan Tuhan kepada kita sekarang adalah kebebasan yang sebebas-bebasnya. Apakah saya bebas juga untuk melawan Tuhan? Ya, bebas juga. Kita bebas. Kita diberikan kebebasan untuk melakukan apapun. Tetapi perhatikan. Alkitab mengatakan barang siapa berbuat dosa, maka dia adalah hamba dosa. Artinya ketika kita memilih untuk berdosa, maka kebebasan kita hilang oleh dosa, sehingga kita tidak lagi orang merdeka. Nah, kalau begitu, apa yang membuat gereja orang Kristen tidak mengalami kemerdekaan sejati adalah dalam tanda petik dosa. Apa itu dosa? Dosa sederhana, tidak percaya kepada Tuhan. Nah, dengarkan baik-baik. Mungkin Bapak Ibu akan mengatakan begini, loh, saya percaya pada Tuhan, Pak Gembala. Sesimpel itu. Kita berpikir bahwa percaya pada Tuhan sesederhana itu. Dengarkan, dampak daripada percaya pada Tuhan, maka kita akan terlindung dari perbuatan-perbuatan dosa. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna dalam diri kita, yaitu jika kita punya keberanian untuk percaya. Jadi apa itu dosa? Tidak percaya. Seringkali kita merasa percaya, tapi faktanya kita tidak taat pada Tuhan. Orang percaya, kalau dia betul-betul mempercayai Tuhan, dia pasti taat pada firman Tuhan. Lihat firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 1-2. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Perhatikan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. Bagi siapa? Dikunci. Bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Kenapa seringkali kita punya mental penghukuman? Kita takut hari esok, takut begini. Kemarin saya bilang di ibadah doa, dengarkan, rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir, itu natural. Orang ketika bertumbuh pengetahuannya, maka ketakutannya juga ikut bertumbuh. Kenapa si Gwen, si Selin, anak-anak kecil, si Beza, si Jane, kalau ada ular atau misalnya ada ladang-ladang ini, ladang-ladang ranjau, takut nggak si Gwen ini jalan di sana? Nggak akan takut. Yang takut siapa? Kita. Kenapa? Karena pengetahuan kita sudah cukup. Semakin pengetahuan kita berkembang, maka konsekuensinya adalah kita mulai semakin cemas, takut, depresi, khawatir, dan lain sebagainya. Dengarkan, itu adalah bukti daripada otak kita yang ikut berkembang. Siapa di sini yang otaknya juga berkembang? Apa tandanya? Cemas. Loh, aku cemas. Itu wajar. Hanya dengarkan baik. Sekarang kita harus mengerti, kalau pengetahuan tidak
dibarengi dengan iman yang bertumbuh, keyakinan, maka seseorang akan mengalami rasa cemas yang berlebihan, rasa takut yang berlebihan. Dengan apapun yang berlebihan itu tidak sehat. Bilang kiri kanan, apapun yang berlebihan itu tidak sehat. Bilang dulu. Bilang begini, kalau kamu takut itu wajar. Tapi kalau kamu sudah ketakutan, nah itu artinya bahwa imanmu tidak ikut bertumbuh. Makanya dikatakan tidak ada sekarang penghukuman. Kenapa? Karena Roh Guru Besar yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Dari mana? Dari mana? Indonesia memerdekakan kita dari mana? Penjajahan. Penjajahan siapa? Penjajahan Belanda dan Jepang. Ya, dengarkan. Sementara yang membuat orang tidak mengalami kemerdekaan sejati adalah karena hukum dosa yang berakibat pada hukum maut. Jadi, dengar, ini adalah dua hal yang tidak bisa diselesaikan oleh negara. Pak Prabowo itu tidak punya kewenangan untuk menyelesaikan dosa. Kenapa? Karena beliau juga berdosa. Sekalipun Menteri Agama mengurusi agama, beliau tidak punya kewenangan untuk menyelesaikan dosa. Ya, siapa orang terkaya, orang terkuat, orang paling berpengaruh di dunia ini tidak punya kewenangan untuk menyelesaikan dosa. Itu makanya mereka tidak bisa memberikan kemerdekaan yang sejati. Satu-satunya pribadi yang bisa menyelesaikan dosanya Allah melalui Kristus. Jadi kita dimerdekakan dari mana? Hukum dosa dan hukum maut. Jadi dari dosa dan maut. Jadi kalau seseorang sudah dibebaskan dari dosa, maka otomatis dia dibebaskan dari maut. Apa itu maut? Apa itu thanatos? Terpisah dari untuk selama-lamanya. Nah, kita perhatikan. Kata kemerdekaan itu dalam bahasa Yunani, perhatikan saudara, disebut dengan kata eleutero. Ini adalah bentuk kata kerja. Ya. Yang berarti membebaskan. Ingat ya, saya bilang kemarin Pak Tom Lembong dan Pak siapa itu? Sekjen PDI Hasto diberikan amnesti sama amnesti apa itu? Abolisi. Sebetulnya hampir sama. Artinya apa? Walaupun mereka bersalah, tapi dibebaskan. Itu sama dengan dinyatakan tidak bersalah. Ya, itu yang saya sebut dengan kata grasi. Jadi ada undang-undang yang dimiliki oleh presiden, dia punya kewenangan untuk menyatakan seseorang itu tidak bersalah. Contoh, ada seseorang yang membunuh, bukti sudah jelas, pengadilan mengatakan dia membunuh dan kemudian dihukum mati. Datang presiden, dia memberikan gerasi, kemurahan. Orang ini yang sudah terbukti secara sah dan meyakinkan dia adalah pembunuh, tetapi oleh kewenangan presiden dinyatakan dia bebas. Nah, kewenangan itu yang digunakan oleh Allah, yang menyatakan kita sebagai orang berdosa. Dia mengatakan tidak berdosa. Kenapa? Karena firman-Nya berkuasa. Ketika Yesus mengatakan kepada air berubah menjadi anggur, berubah enggak? Berubah. Ketika Yesus mengatakan Lazarus yang mati bangkit, bangkit. Ketika Tuhan melalui firman-Nya, dia mengatakan jadilah langit, jadilah bintang, jadilah ini, jadilah ini, jadilah ini. Enggak nunggu waktu yang lama. Saat dia berkata semua jadi. Jadi apa yang dikatakan Yesus tidak berdosa, maka itu sah, tidak berdosa. Itulah yang dialami saudara. Jadi kata kemerdekaan ini artinya dibebaskan atau melepaskan dari perbudakan atau ikatan. Apa yang tadinya memperbudak kita? Dosa. Dosa memperbudak Adam, sehingga kebebasan yang diberikan oleh Allah, kebebasan yang sebebas-bebasnya itu, ketika dia memilih untuk berdosa, dosa mengambil kebebasan. Kenapa? Dosa itu terbatas.
Allah tidak terbatas. Allah yang memberikan kebebasan kepada Adam, yang sebebas-bebasnya itu jauh lebih besar daripada kebebasan yang diberikan dia kepada Adam itu. Itu sebabnya orang kalau dia hidup dalam kebenaran, dia akan mengalami kebebasan yang sejati. Nah, siapa itu contohnya Pak Gembala? Kita lihat itu pada kasus Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita bisa membayangkan di depan mata mereka ada api. Ancamannya ada. Kalau kamu tidak menyembah, dipanaskan 7 kali lipat. Mereka mengalami kemerdekaan yang semerdeka-merdekanya. Tidak ada ketakutan. Alkitab mengatakan 1 Yohanes, kasih melenyapkan ketakutan. Kenapa Anda takut? Karena Anda tidak punya kasih. Kasih itu siapa? Allah adalah kasih. Orang yang ketiadaan Allah pasti hidupnya dirundung ketakutan. Orang yang di dalam dirinya Allah minim Allah itu, pasti ketakutannya makin besar. Jadi rasa takut kita lahir daripada ketiadaan Allah di dalam diri kita. Apa itu? Bagaimana? Kalau Allah ada apa? Ada kasih. Amin. Amin. Kasih melenyapkan ketakutan. Ayat ini secara khusus berbicara tentang pembebasan dari hukum dosa dan maut melalui hukum roh yang memberi hidup dalam Kristus Yesus. Perhatikan garis bawah yang namanya hukum roh. Sama-sama katakan hukum roh. Ada hukum roh, ada hukum alam. Perhatikan. Hukum alam itu berbicara terhadap semua apa yang Anda bisa lihat, apa yang bisa Anda sentuh, dan apa yang Anda bisa raba. Contoh, lihat kiri kanan. Kiri kanan lihat. Kalau bilang kiri kanan, bilang aja, langsung aja begini. Siapa yang Anda lihat? Orang. Itu hukum alam. Alamnya, itu artinya alam atau natural. Hukum roh itu sesuatu yang tidak bisa disentuh, dia nggak bisa diraba, dia nggak bisa dilihat. Tapi dengar, bukan berarti dia tidak bisa dirasakan. Kenapa hukum roh tidak terlihat? Karena dia tidak terbatas. Hukum alam yang dapat dilihat, yang dapat disentuh, yang dapat diraba. Kenapa bisa dilihat Pak Gembala? Karena dia terbatas. Hukum roh karena tidak terbatas, maka dia tidak bisa kita lihat. Jadi dengarkan baik, sesuatu yang tidak bisa dilihat bukan berarti tidak ada. Sesuatu yang tidak bisa dilihat bukan berarti tidak bisa dirasakan. Bahkan saya ingin mengatakan, dengar, hukum roh sangat menentukan hukum alam. Haleluya. Jadi kemerdekaan yang mungkin hari ini, kalau ditanya satu-satu, 80 tahun yang lalu sudah diproklamasikan kemerdekaan Indonesia, apalah yang menjadi halanganmu sekarang sehingga tidak merdeka? Pasti kita bilang apa satu? Ekonomi. Tapi bukan berarti di Indonesia ini semua masalahnya sama, betul enggak? Di kota Matang Siantar ini ada enggak yang masalahnya sama dengan kita, itu masalah ekonomi? Hah? Banyak. Tapi banyak juga yang masalahnya bukan ekonomi. Sekarang tahu enggak? Banyak orang kaya di Siantar ini yang enggak ada lagi tanah mau dibelinya. Bedalah dengan kawan-kawan kita yang enggak ada tanah mau dijualnya. Betul kan? Kan nasong nama tanah naik segini semua kan? Habe di sana nasong nama tanah sih. Masalah orang enggak sama. Tergantung. Mungkin kita akan bilang, oh Pak Gem, dia sudah dari opungnya orang kaya. Sebagian banyak malah sudah baru kaya. Ya, sebagian baru kaya, ya kan? Sebagian baru kaya. Jadi jangan bilang, oh tuh mereka kaya dari opungnya. Sebagian, bilang dulu kata sebagian. Sebagian baru kaya 1 tahun ini. Jadi ingat ya, hukum roh dengan hukum
alam. Anda menyepelekan hukum roh mengakibatkan hukum alamiah Anda itu menjadi sepele. Karena apa yang terjadi di hukum alam kita ini semua lahir dari hukum roh. Halo? Halo? Dengar. Saya bilang hari Jumat kemarin, pengetahuan itu konsekuensinya adalah cemas, ketakutan, depresi, stres. Itu lumrah. Manusia kalau nggak punya rasa khawatir, itu sama dengan manusia yang nggak punya gula. Coba bayangkan kalau saudara tidak ada lagi kadar gula dalam tubuhmu, sehat gak itu? Mati. Ada nggak kolesterol dalam tubuhmu? Ada. Tapi semuanya dalam takaran yang masih normal. Dengan stres, takut, depresi, khawatir dalam porsi yang normal, itu justru sehat bagi kita. Karena secara alamiah, orang yang tidak ada takut-takutnya malah jadi menakutkan. Betul nggak? Contoh, kalau ada di sini istri yang punya suami, nggak ada yang dipikirkannya. Di dia nggak pernah stres, dia mau nggak ada dimasak, dia tenang. Paling dia cuma nonton TikTok begini, kira-kira ini menakutkan deh. Langsung datang istrinya, ini apa? Nah, solong lo pelauti biar nama mulun. Justru kalau orang nggak ada biarnya, itu udah menakutkan itu. Tanya kiri kanan masih ada yang takut bilang dulu. Bilang dulu, tanya masih ada takut. Bilang jawab begini. Itu lebih menakutkan. Kenapa rasa stres yang alami itu dan rasa takut, rasa kecewa, rasa marah, rasa depresi berlebihan? Kenapa? Karena alam rohnya sakit. Alam roh ini mempengaruhi mental. Apa itu mental? Psikologi, pikiran, psikis. Dan coba bayangkan Anda yang sering terganggu mentalnya, lama-lama apa yang terjadi? Ketawa-ketawa sendiri, ya kan? Atau paling tidak ketawanya selalu terlambat. Orang dia baru memproses. Orang sudah diam nangis, terlambat. Ini saraf. Bilang kiri kanan, ada gejala saraf. Bilang. Apa yang membuat itu semua? Hukum roh. Sama-sama katakan hukum roh. Sama-sama katakan hukum roh. Jadi perhatikan dari wajah Anda itu terlihat sejauh mana kualitas rohani Anda. Nah, kita akan belajar ini, saudara. Kata kerja ini, tadi kan kata eleutero itu adalah kata kerja. Ini kata kerja dalam bentuk aorist tensisnya, aorist tense, gitu ya. Tensisnya dalam bahasa Inggris. Ini bentuk masa lampau dan aktif. Artinya apa? Menunjukkan tindakan pembebasan yang telah terjadi itu sudah selesai. Artinya itu masa lampau, tetapi dampaknya selamanya. Aorist tense, ya, itu bentuk kata kerja. Jadi ketika Kristus memerdekakan kita, kemerdekaan yang kita terima itu satu kali untuk amin. Amin. Kemarin saya bagi itu Pak Stephen Tong tuh membagikan tentang kata kebebasan. Mana yang benar? Karena ini adalah doktrin gereja yang paling rumit. Mana yang benar? Allah yang memilih saya atau saya yang memilih Allah? Begini konsepnya. Kalau Allah yang memilih saya, maka Allah yang terikat dengan saya bebas. Tapi kalau aku yang memilih Allah, aku yang terikat dengan Allah dan dia bebas. Jadi mana yang benar? Allah yang memilih saya atau saya yang memilih Allah? Berarti siapa yang terikat dengan kita? Allah. Nang diha lihat si bolis pea naingagonon na musik nang mati Tuhan
Apakah ada jaminan besok saudara tidak jatuh? Siapa yang menjamin saudara besok tidak jatuh? Gak ada. Tapi karena Allah yang terikat dengan kita, Dia mengatakan lunas. Walaupun kadang-kadang secara manusia terpaksa lunas. Itu makanya gue, itulah kemerdekaan sejati itu. Amin. Amin. Siapa di sini masih berdaging, angkat tangan. Kalian masih berdaging? Tahu? Paham maksudnya? Siapa di sini yang masih punya daging, angkat tangan. Bukan daging babi ya. Yang masih punya daging, coba lihat dagingnya itu. Disitulah semua dirasa. Ketika dia dicubit sakit kan? Disinilah semua hukum dosa itu berjuang. Nggak ada yang bisa menjamin kita. Itu sebabnya dengar. Coba angkat tangan. Daging ini sudah rusak permanen. Cuma satu bagian ini apa? Hamati adu jabbarnya. Sama-sama katakan hamati adu jabbarnya. Coba. Bukan berarti karena kau merasa hari ini dengarkan anak sekolah, karena kau merasa masih sehat. Bukan berarti kamu panjang umur. Nggak ada jaminan karena kau sehat, muda, panjang umur. Bagian daripada daging ini sudah ditakdirkan. Nasa jolma ikut mati. Ikut mago. Jada ikut dong. Itu sudah takdir. Takdir memang kejam, tak mengenal perasaan. Sekarang sesudah terjadi baru bilang. Itu kadang-kadang kalau konsekuensi dari pilihan kita namanya bukan takdir. Contoh apa takdir? Menjadi tua. Itu takdir. Mati takdir. Tapi menjadi miskin itu bukan takdir. Orang yang mentalnya miskin pasti akan bilang, yang mentalnya miskin pasti miskin. Itu makanya perkaya mental. Amin. Kalaupun lagi nggak ada uang, jangan kasih tahu sama orang nggak ada uang. Itu mental kaya. Terus pengumuman. Hotel sedari pengumuman. Beta ikarak tangis. Pengumuman hotel sedari. Nggak ada uang. Tahu. Tahu nggak? Iblis itu paling senang kalau Anda menderita. Makanya jangan tunjukkan penderitaanmu. Bahagialah supaya iblis itu menderita. Nggak bisa lagi ya. Ada memang yang udah nggak bisa, udah permanen, nggak bisa lagi sembuh. Bilang kiri kananmu, jangan tunjukkan penderitaanmu. Bilang dulu. Karena iblis bilang suka menderita kau. Makanya kalau kau bahagia bilang, gantian iblis yang menderita. Amin. Hidup Pak bahagia. Lanjut. Ini ayatnya sudah lihat. Roma 6 ayat 10 dalam terjemahan firman versi mudah dibaca. Ketika Kristus mati, Ia mati satu kali untuk mengalahkan kuasa dosa, dan itu cukup untuk. Jadi jangan lagi minta Tuhan mati berkali-kali. Kematian Kristus untuk dosa satu kali untuk. Ibrani 9:12 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Sekali untuk selama-lamanya membawa darah ke dalam ruang kedua, tempat Maha Kudus, dan memercikkan ke atas suatu pendamaian. Darah itu bukan darah kambing atau darah kambing anak lembu, melainkan darah sendiri dengan darahnya itu. Ia sendiri menjamin. Siapa yang menjamin keselamatanmu? Jadi apa yang dijamin Yesus bisa gak hilang? Berarti kalau keselamatan hilang, bisa hilang, berarti siapa yang menjamin keselamatannya? Dia sendiri. Berarti itu versi dia yang memilih Tuhan. Dia terikat. Bagaimana kita bisa mengikat Tuhan? Siapa di sini yang bisa mengikat logo, angkat tangan? Oh, itu udah tuh. Ada dulu Pak Manik di Manik Rambong, orang bisa mengikat logo, mengikat udara. Kenapa? Udara itu sesuatu yang menjadi rawa. Dia tidak terlihat. Siapa yang bisa mengikat angin? Anda bisa mengikat Tuhan, tapi Tuhan bisa nggak mengikat Anda? Gampang. Amin. Makanya dua versi orang Kristen. Hanya ada dua versi. Yang pertama, keselamatannya bisa hilang.
Dan yang kedua, keselamatan tidak bisa hilang. Saudara, di versi yang mana? Menurut ayat ini, yang menjamin keselamatan kita adalah Yesus. Kenapa saudara nggak takut menyimpan uangmu di bank? Karena ada undang-undang perbankan. Uang Anda dijamin, betul nggak? Kalau besok saya buka bank Boston, ayo, seberapa banyak di antara jemaat yang mau menabung uang di sana, ke tangan dulu? Mau? Ada dua alasan Pak Gen, saya nggak mau. Kenapa? Satu, memang nggak ada uang. Yang kedua, saya nggak percaya. Terus saya marah. Dengar, undang-undang perbankan kita jelas, semua dilindungi oleh OJK. Contoh, kalau suatu waktu Bank BRI bangkrut, dinyatakan bangkrut, sementara uangnya Pak Gabriel di sana masih ada sekitar 20 miliar lagi. Contoh, nah, ini aja. Contoh aja nggak mau, ya udah kita ganti yang lain. Siapa yang mau kita kasih contoh? Anggota YPG. Coba, kalau besok dinyatakan bangkrut, maka siapa yang bertanggung jawab mengembalikan itu? Negara. Tapi kalau dari Bank Boston tadi, siapa yang bertanggung jawab? Tim Boston. Slow. Ya, siapa yang menjamin keselamatanmu? Memang kalau yang menjamin kita bisa hilang nggak? Wah, bukan hanya bisa hilang, hilang terus. Siapa yang memilih? Anda yang memilih Tuhan atau Tuhan yang memilih Anda? Siapa yang terikat? Kita bebas. Tapi ingat, kalau Anda gunakan kebebasan untuk berdosa, kebebasanmu hilang karena Anda sudah kembali menjadi budak. Orang budak enggak bebas. Tuhan sudah melepaskan kita dari perbudakan. Itu tadi ya? Dari perbudakan. Perhatikan relevansi. Nih ya, mulai kita masuknya agak memerlukan otak ini ya. Jadi yang sudah memang biasa menggunakan otak masih nggak nyambung. Agak dipakai dulu otaknya. Perhatikan relevansi dari hukum roh atau perkara rohani dengan kemerdekaan sejati. Artinya perkara rohani menempati urutan yang paling besar dalam perkara keselamatan. Perhatikan ya, ke hukum roh ini, inilah yang mengerjakan kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan yang kita terima 17 Agustus 45 itu bukan kemerdekaan sejati. Karena faktanya sampai hari ini masih banyak orang yang terbelenggu. Tapi dengarkan, yang mengerjakan perkara kemerdekaan sejati itulah perkara rohani. Jadi perkara rohani itu menempati urutan yang paling besar. Sama-sama katakan, perkara rohani menempati urutan yang paling besar, melebihi perkara jasmani. Artinya kalau perkara rohani Anda sudah sakit, maka itu berdampak pada perkara jasmani. Jadi setuju atau tidak setuju, apa yang Anda alami hari ini secara jasmani itu dampak daripada. Setuju enggak? Enggak setuju. Enggak, bagian aku merasa baik-baik aja loh aku loh. Kenapa? Karena patokannya aku rajin kebaktian. Bukan itu gejalanya. Ya, bukan itu persoalannya. Perkara rohani itu mempengaruhi perkara jasmani, bukan sebaliknya. Nah, sekarang yang selama ini terjadi apa? Perkara jasmani. Nah, itulah otak terbalik. Harusnya keadaanmu hari ini pertanyakan di hukum roh, bukan menjadikan hukum jasmani ini sebagai alasan meniadakan hukum roh. Ada yang mereminggu beau katanya. Kenapa kalian gak kebaktian lagi? Aku pernah berdoa 1 kali gak dijawab Tuhan. Terus sejak situ kuputuskan gak beribadah lagi. Itu namanya otak terbalik atau tidak punya. Perhatikan ya, perbedaan yang sangat kontras antara peranan perkara rohani itu dengan perkara jasmani. Beda kali. Perkara jasmani perputarannya di mana aja?
Makanya hasilnya hanya ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, stres. Jadi siklusnya hanya di situ. Sementara perkara rohani itu siklusnya di mana? Dia sampai ke surga. Dengar ya, kalau seandainya ada pohon di dunia ini, atau adalah usaha di dunia ini saya agak turun lagi biar agak dekat-dekat dulu ya, biar yang sama-sama berdosen. Kalau seandainya usaha Anda punya akar, kira-kira usahamu punya akar enggak? Punya. Apa itu? Motivasi itu akar dari semua. Kalau usahamu kira-kira akarnya bisa sampai di surga, Anda bisa bayangkan enggak buahnya seperti apa? Paham gak ini? Paham? Padahal saya coba buat sederhana. Kalau seandainya usahamu, pekerjaanmu itu punya akar, ya ada akarnya, dan akarnya itu sampai ke surga, kira-kira seperti apa buahnya itu? Sebenarnya katakan makmur, subur, temaram. Kalau hidup kita menyentuh surga, kira-kira apa yang terjadi? Nggak melos. Lihat dulu kiri kanan, melos. Ini kayak kadang-kadang kayak muka menunggu bansos. Kenapa? Apapun yang tidak menyentuh air pasti akan menumbuhkan duri. Jadi perhatikan kontras sekali perbedaannya antara perkara rohani dengan perkara jasmani. Kenapa kita nggak merdeka? Karena kita nggak mengerti perkara rohani. Kita hanya nyangkut pada perkara jasmani. Heding do mengatur negara. Saudara tahu? Kita ini seringkali menjadi orang yang mempertuhankan uang, tapi beragama. Iblis nggak anti beragama. Bahkan yang membunuh Yesus adalah orang yang agama ini membungkus dosa dengan sopan santun. Agama ini bisa menjadi apa? Pembungkus kejahatan dengan apa? Dengan moral yang baik. Karena tipuan iblis, surga seolah-olah bisa diraih dengan moral yang baik. Moral yang baik tidak akan mungkin bisa membawa orang ke surga. Yang bisa membawa orang ke surga adalah Kristus Yesus. Amin. Perhatikan. Kejadian 2:7. Baca 1, 2, 3. Ketika itulah. Sebentar. Dibaca dulu agak suara yang kencang. 1, 2, 3. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikian manusia itu menjadi manusia. Saya mau tanya, dari mana kehidupan itu datang? Dari mana kehidupan itu datang? Demikianlah manusia. Berarti kata demikianlah berarti ada sebelumnya. Sebelumnya hanya ada tanah, liat, patung. Inilah jasmani kita ini dari tanah liat. Tetapi kemudian ketika Allah menghembuskan nafas dalam bahasa Ibrani disebut ruah. Sama-sama katakan ruah. Namanya ruah. Dalam bahasa Indonesia roh. Angin. Kabaraha mana bilang. Ketika Tuhan memberikan perkara rohani kepada tanah, maka tanah itu menjadi. Halo, paham gak ini? Sekali lagi coba perhatikan ke depan. Ketika Tuhan memberikan perkara roh kepada tanah, maka tanah itu menjadi hidup. Jadi keterbatasan hidup kita itu tergantung pada apa? Ruah, nafas. Makanya tadi perhatikan. Antara perkara rohani dengan perkara jasmani itu beda kali. Perkara jasmani akan menjadi mati tanpa adanya
perkara rohani. Jadi ketika Allah memberikan dia roh itu perkara rohani. Siapa di sini yang pernah melihat roh? Angkat tangan. Pernah melihat roh? Pernah nggak melihat roh? Pernah. Kenapa roh nggak bisa dilihat? Roh bisa disentuh nggak? Roh bisa diraba nggak? Roh bisa dilihat nggak? Tapi bukan berarti dia tidak ada. Justru karena tidak terbatasnya dia, makanya nggak bisa di. Siapa di sini yang tidak punya roh? Semua punya roh. Artinya di dalam diri Anda ada hal-hal yang tidak terbatas. Saking tidak terbatasnya sampai nggak bisa dijangkau, nggak bisa diraba. Nah coba dengar. Disitulah semua perkara dimulai. Makanya dengarkan jemaat Tuhan. Seringkali kekristenan kita menjadi kekristenan tidak bergairah karena otak kita hanya memikirkan perkara-perkara apa itu? Heping. Siapa di sini yang suka heping? Angkat tangan. Yang suka uang. Siapa di sini yang jujur ngaku dia sudah sepertinya mengarah kepada gejala hamba uang? Angkat tangan. Saya udah angkat tangan dulu. Nah, dengar, saudara nggak jujur pun itu tidak membantu. Tapi faktanya apa yang paling penting dalam hidupmu? Heping atau Tuhan? Nggak jujur aja biar Tuhan suka yang jujur. Gara-gara heping lah makanya hari ini senyummu. Kalau Anda disuruh digaji 100 juta aja sebulan untuk ketawa-ketawa setiap hari, mau nggak? Kalau Anda disuruh karena Tuhan ketawa 1 jam 1 hari, bisa nggak? Nah, tunggu dulu. Kenapa Tuhan nggak kasih kita uang? Karena uang itu terbatas. Kekayaan rohani itu nggak hanya sekedar uang. Kekayaan rohani itu lebih daripada uang. Kalau saudara merasa bahwa uang adalah segalanya, maka saudara adalah orang yang kehilangan ruang. Saudara nggak akan mengaku itu, tapi faktanya, yes. Having money. Dan Yesus sudah menubuatkan itu 2000 tahun yang lalu. Banyak orang akan jatuh karena money. Dia akan menggalikan perkara rohnya dengan money. Semuanya tujuan adalah money. Duit. Bahkan ironisnya, gereja dibangun untuk money. Wow. Kemarin ada seorang anak Tuhan telepon saya, jemaat, bukan jemaat GBD. Dia bilang, "Bang," katanya, dia panggil saya Bang, "gereja kami udah selesai. Wih, itu hampir 3 miliar. Salutnya saya Bang," katanya. "Bapak gembala kami itu sampai menjual tanahnya untuk itu." Hebat kali dia bilang, "Gak hebat itu. Kalau saya mau menjual tanah saya untuk bangun gereja orang baru namanya. Kalau ada orang menjual tanahnya untuk modalnya, hebat gak itu?" Atau garis metode sotik asadong modal, hebat dari mana? Gereja itu butuh modal. Karena perputaran uang di gereja sekarang itu besar. Di gereja kita aja perputaran setiap minggu itu hampir 200 miliar. Di gereja kita, setara dengan pajak horas digabungkan dengan perluasan. Coba bayangkan sekarang gereja perputaran uang itu besar. Sarang siapa itu? Sarang siapa itu? Penyamun. Jadi gak apa-apa gereja sekarang dibuat kerja semua supaya penampung. Bahkan gereja bersosial tujuannya adalah untuk uang. Perkara jasmani. Sampai banyak sekarang pendeta yang kekayaannya itu, aduh, geleng-geleng kepala bos. Di mana-mana ada vilanya, di mana-mana
Kemungkinan juga ada istrinya. Iblis sudah takut dengan pendeta, apalagi dengan jemaat. Ya, haleluya, haleluya. Jangan ngantuk ah. Agak menghina kalau boleh ngantuk. Kadang-kadang kalau itu matanya kayak mata kayak mengerti aja dia. Apa yang nama doa? Oh mana ngerti kayak itu. Pedulilah kalian samping kiri kanan itu. Cobalah di sini aja kan nggak peduli itu ada. Pedulikan yang samping kiri kanan. Kalau kira-kira udah ngantuk agak tempelin aja sedikit. Ingat ya, nggak akan ada kehidupan tanpa roh. Maka kehidupanmu akan terganggu ketika rohmu mulai bermasalah. Apa itu kemerdekaan sejati? Perhatikan, kemerdekaan sejati itu adalah ketika kita sampai di tahap, baca dulu, memandang segala sesuatu dalam perspektif atau perkara kekayaan rohani. Ini berarti memandang segala sesuatu dalam perspektif kebenaran. Jadi kemerdekaan yang sejati ketika gereja, jemaat mulai bisa memandang, mengukur segala sesuatu dalam perspektif kekayaan rohani. Jadi ini bukan lagi bicara untung dan rugi, tapi bicara tentang hati Kristus yang menilai. Halo, hati Kristus yang menilai. Ketika Anda disakiti, dengarkan, hati Kristus yang menilai. Penilaianmu sama dengan penilaian Kristus. Anda mulai memandang sama dengan Kristus memandang segala sesuatu. Ketika hatimu dikecewakan, ketika orang membawa marah, ketika hatimu sedang tidak baik-baik saja, di sini kita dilatih untuk melihat segala sesuatu dalam perspektif ilahi. Itulah orang yang merdeka. Saya kemarin habis doa Jumat kesurupan, marah saya. Saya bilang doa Jumat ini masih kita lanjutkan atau tidak? So, kenapa saya nggak mau? Hanya formalitas. Haleluya. Saya nggak. Kadang-kadang saya tidak berdoa pagi-pagi kalau hanya sekali. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Itu apa gunanya? Apa gunanya? Itu sama dengan orang manggil nama Pastor, Pastor. Saya marah itu menghina. Tapi Tuhan suka hubungan yang baik. Ketika Anda duduk pagi-pagi, saudara belum nyata Tuhan. Aku lihat kebaikanmu, langsung connect. Saudara pernah lihat pemain bulu tangkis ganda? Mereka itu udah sangat sinkron ya. Coba suatu waktu ketika diganti gimana? Itu udah bersahabat, chemistry terbangun. Dan di ida mata, di ida rohani. Semua ini kita dengar Tuhan. Amin. 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 Lihat kemerdekaan sejati ketika Anda mulai bisa melihat, memandang dalam perspektif rohani, kekayaan rohani. Dan ini yang membuat kita nggak oleh. Haleluya. Diuji kita. Tuhan, saya siap. Saya siap. Tuhan izinkan engkau jangan. Ayo mulai. Saya siap Tuhan. Saya siap. Yang ada selama ini kita hanya pengen diberkati, tapi kita nggak berubah. Dengar, Tuhan nggak berubah. Dia hanya akan memberkati orang yang sudah berubah. Dalam tanda petik dia hanya akan mempercayai orang-orang yang sudah berubah. Mari saudara, berubahlah dalam hal pembaruan diri. Amin. Ibu-ibu, berubahlah. Supaya masalahmu jangan cuma itu aja dari 10 tahun yang lalu. Masalah itu jadi berubah. Ini perkara yang 7 tahun yang lalu. 7 tahun kemudian Pak G, perkara 14 tahun yang lalu. Bukannya Tuhan bosan. Itu menandakan bahwa progresmu sudah nggak baik-baik saja. Anda harus mulai berbicara step by step. Anda nggak membicarakan lagi masalah 10 tahun yang lalu. Karena hari ini ada masalah baru lagi. Beritahukan masalah baru setiap hari.
Karena ada berkat yang baru. Masalah baru itu berarti itu lahir dari kondisi yang lama. Berarti masih nasi goreng yang dipanaskan 17 tahun yang lalu. Masih diare dia sampai hari ini. Bilang kiri kanan, bertobat kamu. Jadi kalau kau takut John, ini masalah perkara UGM, Unpad. Kenapa dia takut? Takut itu sudah pas dia takut. Berarti otaknya sudah mulai. Nah yang nggak takut ini, saya ragu otaknya nggak berfungsi. Kalau anda mulai takut, anak sekolah yang kelas 3 anda mulai takut, itu berarti bagus, otaknya berfungsi. Itu dia nama. Nah itu baru bagus itu. Ini ada enggak? Jadi kalau kelas 10, dia itu dia rencana datang serata apa? Ini musim apa? Ya cukup bapak itu dia. Tanggal umur berencana. Gimana? Udah ada rencana? Anak sekolah? Udah ada. Marco udah ada rencananya? Udah ada. Gak usah kasih tahu sama siapa. Ya. Udah rencana? Pak Bos sudah rencananya? Ah, itu rencana ya, rencana kemarin lah gitu. Mana? Ada rencanamu? Saya nggak ada rencana. Kenapa? Karena Tuhan sudah merencanakan. Bagus juga itu. Apa itu perspektif rohani? Kesanggupan dalam mendahulukan? Bilang, sanggup mendahulukan Tuhan dan Tuhan. Halo, bilang, sanggup mendahulukan Tuhan. Agak kuat bilang, karena dia agak kesadarannya agak kurang, agak sona goyang-goyang berarti. Agak sona goyang-goyang kamu. Agak digoyang-goyang. Agak digoyang. Goyang. Paman itu goyang. Ayo. Bilang, apa? Bilang. Sanggup mendahulukan Tuhan. Bilang begini, karena enggak kau dahulukanlah Tuhan selama ini belum. Makanya selalu mau belakangan bilang. Selalu perpudi mengiba. Ya waktu kamu udah mau perpudi. Beberapa waktu yang lalu saya agak sedikit gondok di SPBU. Saya sudah antrian yang ke-15 mobil ini. Udah lama. Pas wow, habis bang katanya. Aku bilang, dari tadi kau nggak bilang. Maaf bang. Seberapa jam aku nunggu? Pas kelihatan, gua habis katanya. Omat jabarnya berbudi. Jadi kalau saudara nggak mendahulukan Tuhan, nasimu selalu tahu nggak berbudi. Kemarin kita pemuda waktu kita retreat di Samosir, kita habis hampir kehabisan kapal. Terus gitu, masih bisa bang. Kemungkinan 2 lagi, tapi saya nggak menjamin katanya. Jadi kalau nggak bisa nanti kan besok katanya. Wah, mulai kita pusing. Memang agak pusing udah mulai perbudio. Dan kita selalu nasibnya belakangan karena kita nggak pernah mendahulukan Tuhan. Bilang kiri kanan lagi, dahulukan Tuhan. Supaya engkau menjadi yang terdahulu, bilang dulu. Ayo baca ini 1, 2, 3. Jadi kalau nggak ada maka ini, nggak akan ada maka ini, maka nggak akan ada maka semuanya ini. Kalau nggak ada ini, apa ini? Bilang, cari dahulu kerajaan Allah. Maka bilang, jadi jangan balik, gini. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Baru carilah Tuhan. Jangan balikkan. Mana yang pertama? Maka akan ada nomor 2 apa itu? Apa bahasa Bataknya? Dumi tabbahun nama Tuhan maka. Tahu apa ordeng itu apa? Hah? Udah ada semua? Udah ada semuanya? Halo, saya bertanya. Sudah ada semuanya? Yang semuanya sudah ada? Kenapa? Karena Tuhan itu nomor 28. Ya kan? Nomor berapa Tuhan Mamines? 25 bagian. Nomor berapa Tuhan? Ini pintar dia kan. Kalau itu udah pintar bilang enggak langsung dijawab. Ada yang kadang langsung nomor 1 katanya. Itu pun kadang-kadang kan. Tuhan putih. Ayo, Tuhan nomor berapa? Selama ini nomor berapa Tuhan?
Nggak jelas bagi. Makanya sekarang perjelas. Ya, marga perjelas. Tuhan itu nomor berapa sih? Perjelas ya, mabuasnya. Perjelas. Tuhan nomor berapa? Nggak usah jawab, perjelas saja. Tunjukkan itu dari cara hidup. Baca 1, 2, 3. Apa yang di atas? Durian, kelapa, jambu. Nah, yang di atas apa? Perkara rohani. Taruh di pikiran perkara rohani, maka engkau akan berrohani. Amin. Dan engkau akan lihat, saudara, itu akan menjadi disenangi berkat itu. Siapa di sini senang berkat? Nah, siapa di sini yang disenangi berkat? Saudara pilih mana? Senang berkat atau disenangi berkat? Siapa di sini yang senang berkat? Angkat tangan. Yang senang berkat. Makanya saudara nggak diberkati. Kalau saudara senang diberkati, saudara fokus saja supaya berkat itu suka. Ingat, orang yang tidak sabar suka dengan uang, tapi uang justru suka dengan orang. Siapa di sini orang sabar? Angkat tangan. Siapa sih orang sabar? Angkat tangan. Wajarlah, bilang wajar. Maka fokuslah menjadi orang yang Yohanes 6:27. 1, 2, 3. Melainkan untuk makanan. Ini perkara rohani. Halo, bilang kiri kanan, mau perkara rohani lu, perkara rohani. Kalau dengan khotbah begitu, jangan lihat jam, jangan langsung bandingkan dulu. Saya pernah ibadah di sana 1/4 jamnya, gereja 1 jam saja. Padahal coba Senin sampai Sabtu, saudara oleng nggak? Siapa yang sering oleng Senin sampai Sabtu? Angkat tangan. Kapalku miring. Kenapa? Ombak, iya. Kenapa? Yesus pernah bilang, masalahnya bukan pada Yesus tertidur, bukan pada ombak yang besar, tapi masalahnya ada dalam kenapa kamu kurang percaya. Yang terakhir, hidup yang dipimpin. Siapa yang hidup saudara hidup saudara selama ini dipimpin oleh siapa? Roh Kudus atau daging? Kalau daging bayi masih penting. Ini daging nggak laku. Kalau kira-kira daging saudara dijual berapa sekilo? Rugilah, jangan dijual. Coba berapa timbangannya sekarang? Kok Daniel berapa timbangannya? Berapa sekarang? 80 kali 80.000. Udahlah, mending nggak usah dijual ya. Betul nggak? Ya mungkin kalau 80 miliar mungkin masih berpikir ya. Misalnya 1 miliar 1 kilo kali 80. Contohnya. Kalau daging manusia laku 1 miliar 1 kilo. Terjadi nggak jual daging manusia? Maka bilang terima kasih Tuhan karena daging manusia hampir nggak laku. Maka saudara nggak usah khawatir diculik. Baikkanlah kosongkannya karena memohon. Wih, boleh nama mau ditangkap kalau nama nyamuk kan? Harus gaya harus jaga nih. Olah kuli. Tahu dia. Tulang maka lolos kalian. Kami ini kemauan sini yang diincar ini. Pak Dea, diincar kita ini. Boleh lihat Pak Dea. Bangsa bos kata. 1 miliar 1 kilo. Tulang nggak laku, makanya cuma tinggal tulang-tulangnya nggak laku. Makanya jangan terlalu gemuk saudara. Cukuplah kami jadi korbannya. 1, 2, 3. Saudara tawanan roh atau tawanan daging? Tawanan roh. Amin. Tawanan roh. Baca 1, 2, 3. Ayo. Pilih mana? Tawanan daging, tawanan roh. Benar jalani tawanan roh. Contoh, hari Rabu kita KTM. Siapa yang menawan saudara? Daging atau roh? Roh nggak mungkin membawamu ke kamar ambil selimut. Roh akan membawamu ke jalan-jalan Fatima, ke jalan yang sangat gak suka.
Hari Jumat ibadah doa, roh akan menanggung kemana? Haleluya. Habis.